Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitriani dengan NIM 23202038120657, Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam. Nah, pada bagian A kita akan membahas tentang pengertian pasar barang dan pasar uang dalam model ISLM. ISLM terdiri dari IS dan LM. IS adalah investment saving yang berarti pasar barang, sedangkan LM adalah liquidity money yang berarti pasar uang. Model ISLM menjelaskan interaksi antara dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Di kedua pasar ini, peranan tingkat suku bunga sangat penting karena akan memengaruhi komponen terutama variabel konsumsi dan investasi. Perubahan-perubahan indikator makro di kedua pasar yang terbentuk akan memengaruhi komposisi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, pada bagian B, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagian pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan, begitu pula pada pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara, yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Jika permintaan total dari barang dan jasa dalam suatu negara diasumsikan, penjumlahan dari konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Z sama dengan C tambah 1 tambah G. Dari persamaan sebelumnya, didapatkan bahwa besaran konsumsi ditentukan oleh besaran disposable income yang dalam hal ini adalah total pendapatan dikurangi dengan pajak. Sehingga persamaan menjadi Z sama dengan C dalam kurung Y kurang T tambah I tambah G. Nah, pada bagian C kita akan membahas keseimbangan pasar dan kurva LM. Pasar uang merupakan suatu tempat di mana terjadinya transaksi keuangan. Sama halnya dengan pasar lainnya, keseimbangan akan tercapai pada saat jumlah permintaan uang di pasar sama dengan jumlah penawarannya. Dalam sistem ekonomi di luar ekonomi Islam, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, sedangkan penawarannya merupakan otoritas dari bank sentral, sehingga bentuk kurva penawarannya menjadi elastis sempurna. Besarnya permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan nominal dan suku bunga. Secara matematis, hubungan ini akan dapat ditulis sebagai berikut seperti yang tertera pada layar. Berdasarkan hubungan ini, dinyatakan bahwa kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang nominal, sedangkan kenaikan suku bunga akan menurunkan permintaan uang. Jika hubungan dalam bentuk nominal ini akan dirubah dalam bentuk real, maka M per P sama dengan YL dalam kurung I. Nah, poin terakhir yaitu bagian D, dampak kebijakan pada keseimbangan ISLM. Yang pertama, kebijakan fiskal. Perubahan pengeluaran pemerintah dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pengeluaran pemerintah. Tetapi, kedua-duanya berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan pasar barang atau IS. Jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke atas, berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga, begitu juga income naik, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya terikat dengan kebijakan jumlah uang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini adalah sentral. Adanya kebijakan bidang moneter berdampak bank dalam pada pergeseran kurva LM. Nah, itulah tadi materi singkat mengenai keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.